welcome to my channel. Tak terasa ya, sudah beberapa video kita bikin. Nah, hari ini seperti biasa kita ketemu dengan Ko Miming sebagai narasumber. Sebelumnya itu waktu aku sejatinya yang asli. Nah, Ko Miming itu kan sempat ngomong tuh masalah komponen di dalamnya. Nah, ini menarik sekali. Sekarang kita langsung ke Ko Miming nih. Ko Miming, ya. Komponen ini salah satunya itu kayak gimana sih ini? 3 inti 7 lapisan. Oh, nah, ya. Apakah 3 inti 7 lapisan itu komponen daripada aku sejatinya yang asli? Ya, jadi kan kalau kita mau masuk ke aku yang asli ini kan kalau kita berbicara bahwa kalau orang meninggal itu kan raganya sudah selesai, ya toh. Nah, kemudian yang keluar inilah keseluruhan total dari aku. Okay. Orang mengatakan itu roh. Oh. Ya toh. Nah, kalau kita mau masuk lagi, sebenarnya banyak komponen-komponennya. Nah, salah satunya itu adalah 3 inti 7 lapisan ini. Oh, berarti dari roh ini masih ada komponen kecilnya lagi. Saat ini 3 inti 7 lapisan ya toh. Masih ada yang lain, misalkan rekam jejaknya, ininya, itunya gitu loh. Oke. Ya, sekarang dikupas satu-satu dulu nih. Aja, ya. 3 inti 7 lapisan ini. Ini apa sih? Ya, sebenarnya. Sebenarnya 3 inti 7 lapisan itu kan satu energi. Oh. Ya. Jadi sesungguhnya itu kan manusia ini penghuni raga ini kan ada satu energi yang sebenarnya berlapis-lapis gitu loh. Jadi ya kalau kita ngomong berlapis-lapis ini belum pas juga. Okay. Ya. Tapi hanya sebagai ilustrasi kayak bawang gitu loh. Bawang itu ya toh ada intinya, kemudian makin keluar itu makin tipis. Makin tipis. Nah, kayak gitu kira-kiranya. 3 inti itu di core-nya ini ya. Ada lapisan yang lebih tipis keluarnya gitu ya. lebih tipis gitu loh. Nah, seperti begini kira-kira. Dan ini kan juga tertulis di dalam buku-buku Tao yang zaman-zaman kuno. Gitu loh. Okay. Nah, cuman kan kita yang belajar Tao ini kan jangan percaya buku sebenarnya. Kalau percaya buku nggak usah ada buku. Itu Zhuangzi ngomong seperti itu. Oke, buktiin sendiri. Buktiin sendiri, nah kan gitu kan, gitu loh. Jangan masa ditulis kemudian dipercayain. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa buku yang nulisnya juga ngawur. Ya toh, masing-masing lapisan itu dikasih nama-nama yang aneh-aneh. Gitu loh. Ya toh, pengertian saya di dalam prakteknya kita belajar ini, ya toh, ternyata kan bahwa berawal dari energi ini yang 3 inti 7 lapisan ini begitu halusnya, gitu loh. Ya toh, mungkin ada praktisi-praktisi yang pada saat melatihnya itu terlewatkan, ternyata sudah jadi gitu loh. Jadi tidak melewatin saya ketemu saya yang satu gitu loh. Jadi bisa acak gitu di mana dulu? Di mana dulu atau semuanya enggak ketemu, tahu-tahu cuma satu. Nah, ini memang masing-masing pribadi ini punya kepekaannya sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana filtering dari diri kita sendiri itu punya filter yang cukup halus atau tidak. Lo ngeblong semua kan lolos semua. Jadi kalau halus kan bisa disaring satu gitu loh. 3 inti 7 lapisan ini apa bisa sebagai barometer kita untuk belajar spiritual? Maksudnya barometer itu tolak ukur. Saya belajar spiritual itu harus nyampe ke sana. Sebenarnya gini ya. Kita belajar itu kan ada beberapa sasaran. Ya toh. Misalkan sekarang kita belajar Tao ini, praktisi Tao atau Siu Tao ini kan ada sasaran bahwa saya di masyarakat harus baik. Betul kan? Okay. Karena inti ajarannya adalah berbuat kebajikan. Betul kan? Nah, ini baik, tidak jelek. Gitu.
Jadi sasarannya adalah dilihat masyarakat, kamu orang yang bisa diteladani. Ya toh, itu di satu. Kemudian yang kedua itu adalah kamu duduk, ya meditasi diam. Kemudian kamu mencoba untuk menampilkan sesungguhnya apa toh yang ada di dalam diriku. Di dalam penampilan ini, itulah yang disebut Sanhon Jitpo ini disolidkan. Tiga inti, 7 lapisan ini disolidkan. Di dalam konteks ini berarti apa? Di satu sisi kamu punya kemuliaan, pemahaman dan daya nalar ini dirapikan untuk berbuat yang terpuji di masyarakat sehingga menjadi mulia kan. Ya. Nah, kemudian di sisi yang lain itu kamu punya penghuni raganya ini, biarkanlah dia berkembang. Kemudian alam ini akan feeding gitu, memberikan unsur hidupnya ini loh. Energinya yang dibutuhkan oleh penghuni ini sehingga dia berkembang. Yang tadinya begitu lemah tipis, ya toh. Nah, kemudian menjadi pelan menjadi tebal. Kalau dikatakan bahwa apakah merupakan suatu tolak ukur, ya untuk channel ini. Karena pada segmentasi yang ini berarti kamu kuat. Karena 3 intinya ini menjadi kokoh, 7 lapisan ini pelan-pelan dikedengakan, dikuatkan, menjadi kokoh. Nah, makanya kan ada pepatah yang mengatakan pada saat kamu siap, alam ini akan memberikan segalanya kepada kamu. Kan berarti kita di posisi alam yang besar ini seperti apa? Kalau kamu bisa sejuk untuk sekitar, dalam artian medan magnetik yang kamu bangun itu menjadikan menghasilkan daya tarik yang jarak radiusnya jauh dan tebal, otomatis alam ini yang sesuai dengan fenomena environment kamu sendiri ini akan masuk dia gitu loh, feedingnya ini loh, unsur-unsur hidup, unsur hara untuk mengokohkan. Gitu. Intinya kan 3 inti 7 lapisan itu kan ada kan? Ada, bukannya nggak ada. Jangan kita ini kadang-kadang kita ini keliru ya gitu loh. Sudah tertulis di situ, ya. Bukan berarti bahwa sudah tertulis itu ada atau sudah tertulis itu tidak ada. Nggak usah diperdebatkan. Tapi apa yang kita baca, kita melihat ya. Coba toh, saya duduk ini seperti apa toh? Dengan sensitivitas yang paling tinggi, dengan selektivitas yang paling tajam, bisakah kita munculkan itu? Kalau misalkan kita tidak bisa munculkan itu, jangan mengatakan bahwa itu tidak ada. Lah kan repot. Nah ini satu lagi nih, kalau semisal muncul nih, wujudnya kayak gimana sih? Oh, nah, banyak yang tahu. Mungkin pada banyak yang tahu nih. Gini kayak ya. Gimana sih? Ya, bisa kasih sebenarnya kalau misalkan muncul satu lapis saja, ya, muncul satu lapis itu artinya apa? Berarti saya melihat saya di depan saya. Gitu. Jadi saya duduk di sini, saya melihat saya di depan saya. Nah, persis ya. pada saat saya melihat saya di depan saya, ya sebenarnya akunya masih di sini. Dalam konteks aku di sini adalah kesadaranku. Karena saya sadar, paham bahwa di depan saya itu ada saya. Berarti di sini kan. Bagaimana nanti kalau pada suatu ketika bahwa saya melihat saya duduk di situ, berarti sayanya di sana loh. Akunya di sana loh. Berarti masih ada komponen yang lain ini yang naik di dalam Sanhon Jitpo ini. Berarti ada lagi komponen. Loh iya dong. Lah kalau enggak gimana? Kalau saya melihat saya di depan saya, ini adalah sosok yang masif kan, kaku kan. Gitu loh. Kita yang melihat ya. Nah, kita yang melihat kan, berarti akunya, aku sadar aku ada di depan saya. Aku. Ya toh, berarti kesadaran di sini. Bagaimana pada suatu ketika, loh kok aku duduk di situ? Ya, akunya di sana loh. Ini menarik ini. Ini menarik. Oke. Yo. Ini. Ya. Tadi kan ada satu pemilik cerita tadi keluar tuh di depan kita. Ya. Ini wujudnya yang sama-sama kita ini ada ekspresinya kan? Enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Udah saya senyum. Atau disuruh-suruh. Dan kitanya enggak ada. Enggak ada ya. Dan kitanya yang melihat itu pun ya toh sebenarnya enggak masalah.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini ya 3 inti 7 lapisan ini. Ya. Ini apakah pengaruh dengan kungli, urusan kungli? Oh, pasti. Maksudnya begitu kita barometer keluar itu kan pasti urusannya sama kungli nih. Pasti semuanya. Pasti gitu. Semuanya kungli. Nggak ada yang lain. Ujung-ujungnya ke situ ya. Iya, ujung-ujungnya ke sana. Berarti cukup barometer ini cukup apa ya? Harus Coba aja harus gitu. di target keluarkan satu. Lah ya dong. Nanti kan tahu sendiri gitu loh bahwa gimana sih sesungguhnya kekuatannya seberapa jauh sih. Berarti ini juga tolak ukur kekuatan kita ya. Ya, itu kungli. Oh, udah nyampe sana dia gitu ya. Kungli. Oke. Coba saja dulu. Dicoba. Ambruk nggak? Ambruk nggak? Kan gitu aja nih. Ya. Ini ada cerita nih. Saya juga pernah ya latihan gitu ya. Ya. Itu tanpa disengaja sih, posisinya itu mungkin pas kali ya, atau gimana. Memang sih ada sesuatu itu kan kayak keluar gitu, tapi kelihatannya dari atas. Saya bilang, kelihatan bukan dari depan, kelihatan dari atas. Keluar itu persis mukanya kayak saya. Tapi mungkin karena saya nggak siap atau gimana ya, kaget gitu. Balik jedar gitu. Itulah proses siu tahu. Awal-awal seperti itu. Awal-awal seperti itu. Pertama kali kita melihat diri kita di depan kita, langsung shock. Wah, langsung begitu. Wah, langsung keringetan enggak karu-karuan. Ini siapa? Keringetan semua. Betul. Memang begitu. Memang begitu. Ini proses kok. Gitu loh. Kalau istilah apa tadi itu Kumbing, di depan kesadarannya kan pertama kali di sini. Begitu kesadarannya di sana, apa ada istilah di luar badan ada badan tuh? Beda lagi itu. Yang memang inilah sebenarnya di luar badan ada badan. Ya ini. Oh, istilahnya. Gitu loh. Cuman bahwa kesadaran ini, consciousness-nya, kesadarannya ini masih ada di dalam raga kita, atau kesadaran ini sudah ikut di sana. Makanya kan ada yang istilahnya bahwa mati pun tidak takut. Karena dia sudah bisa ngelihat diri dia sendiri. Mati pun tidak takut karena kesadarannya sudah di sana, melihat fisiknya. Jadi kan fisik hanya sekedar tempat, hanya sekedar kendaraannya. Kalau sudah reot ya sudah tinggalin sudah bye-bye. Itu loh. Itu masih jauh perjalanan. Jauh. Oke. Cukup dalam nih San Wanjiba. 3 inti 7 lapisan. Nah, gimana? Pembahasannya seru kan? Untuk netizen nih yang sudah pernah ngalamin, silakan komen di bawah. Yang suka silakan tombol klik. Yang belum subscribe tinggal klik tombol subscribe. Thank you Kumbing ya untuk channel ini. Perjalanan spiritual tahu datang di sini, pergi dikangenin. Bye.